Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan salamnya kayak wong puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin ya. Walaupun kita sedikit, kalau kita semangat kan jadi kelihatan banyak gitu ya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji atas segala puji dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini sudah meringankan langkah kita untuk bisa hadir di sini, untuk bisa berkumpul di sini. Jadi walaupun kita sedikit, tapi insya Allah kita itu menjadi penyelamat, ya, menjadi penyelamat perusahaan ini. Jadi mukodimah ini memang insya Allah setiap taklim akan saya sampaikan karena orangnya berganti-ganti dan supaya kita mengingat bahwa begitu pentingnya kita dekat dengan Allah, sehingga kedekatan kita dengan Allah itu menjadi penyelamat kita, penyelamat perusahaan ini, penyelamat daerah ini, penyelamat wilayah ini, bahkan menjadi penyelamat dunia. Jadi disampaikan bahwa malaikat tuh juga protes kepada Allah, ya Allah itu bangkrutkan itu Sariwarna. Ya. Terus kata Allah, lihat itu masih ada orang yang taklim, lihat itu masih ada orang yang sujud, lihat itu masih ada orang yang mengingat Allah. Jadi makanya hari ini walaupun kita sedikit itu insya Allah kita menjadi penyelamat PT Sariwarna Garmen. Amin, amin, Allahumma amin. Karena memang dalilnya seperti itu. Jadi dalilnya seperti malaikat tuh sering komplain melihat ada orang kon ngaji yo males, wong kon ngopo yo males, wong orang sholat, di situ banyak maksiat, banyak perjudian. Itu malaikat sudah gedek banget itu melihatnya. Tapi ketika malaikat menyampaikan kepada Allah, ya Allah, timpakan azab itu di satu wilayah itu. Kata Allah, jangan, di sana masih ada orang yang bersujud. Tadi malam masih ada orang bersujud tahajud, bermunajat kepada Allah. Jadi kebanggaan kita sebagai orang muslim itu menjadi kebanggaan itu di situ, kebanggaan kita menjadi orang muslim dan kita menjadi orang yang soleh dan solehah itu di situ. Jadi sidang Jumat. Jadi sidang taklim PT Sariwarna Garmen yang kami hormati ya. Jadi menjadi bagian terpenting kita adalah ketika kita mendekat kepada Allah, waskuruli ya, mendekat-dekatlah kepada Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Jadi kebanggaan kita itu kita dekat ketika kita masih sujud, ketika kita masih menjadi penyelamat satu wilayah, menjadi penyelamat satu daerah. Jadi mukodimah ini insya Allah ini akan selalu saya sampaikan karena ini menjadi penyemangat kita untuk menjadi kita itu selalu menjadi orang-orang yang baik. Jadi supaya kita itu menjadi orang-orang yang baik, walaupun perjuangan taklim ini cukuplah berat. 2017 sama Susini, 2017 sama Susini bulan 10, akhirnya bulan ini ya. Itu sering berpikir, ya Allah beri kesempatan supaya ada taklim di PT Sariwarna. Jadi ini kita ngobrol aja ya. Supaya pengen ada taklim di PT Sariwarna. Selalu ya Allah, bagaimana ada taklim? Alhamdulillah saya dimanapun tempat, saya berusaha di situ kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di sekelilingnya. Bukan hanya kita sekedar kerja aja. Kalau hanya kerja itu kerbo kerja juga gitu kan. Makanya kata Rasulullah, orang yang paling
beruntung adalah orang yang istiqomah dalam ibadahnya, orang yang tetap menjaga ibadahnya, orang yang selalu istiqomah, menjadi sebuah kenikmatan yang paling VVIP itu ya, kenikmatan paling tinggi adalah ketika kita istiqomah dalam ibadah, ketika kita istiqomah dalam suatu kebaikan-kebaikan. Jadi itu dalam menjadi kenikmatan. Karena kalau hanya untuk kita butuh mencari rezeki, semua orang juga kita mencari rezeki, yang nyopet juga mencari duit, yang rampok juga cari duit, yang korupsi juga cari duit. Masa orang-orang soleh levelnya sama, cuma ngomongin cari duit aja, ya. Jadi kalau orang soleh dan soleha itu levelnya sudah tinggi, ya. Nah, saya setiap habis sholat asar atau setiap habis sholat, contoh habis sholat subuh, saya doa, ya Allah pertemukanlah hamba, ya Allah niat hamba menunggu sholat duhur. Jadi pertama saya itu berjanji kepada Allah itu niat untuk menunggu sholat berikutnya. Ketika kita sudah janji kepada Allah, niat yang baik dulu, janji kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, barusan doa yang lain, ya Allah berilah perlindungan, kekuatan, berilah kesehatan, berilah rezeki, lancarkan rezeki, berilah berkah dan rahmat, seperti kau berikan rahmat pada orang-orang soleh terdahulu. Jadi acuan kita memang pada orang-orang terdahulu. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita itu memang kita ingin diselamatkan dan kita ingin belajar kepada orang-orang soleh terdahulu. Jadi semua itu memang ada nazabnya ya, ada turunan-turunannya. Jadi kita itu agama itu bukan kata saya, tapi kata orang-orang soleh terdahulu. Kata Rasulullah, kata sahabat, kata tabi'in, sampai kepada ulama, sampai kepada kita. Makanya dibilang ulama itu menjadi pewaris para nabi, ya pewaris ilmunya itu yang diwariskan kepada sampai kita ini. Ya jadi ketika kita itu masih untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita masih ngaji, kita masih mendekatkan diri kepada itu menjadi penyelamat bagi wilayah, menjadi penyelamat bagi dunia ini. Jadi dunia ini terselamatkan karena ada orang soleh dan solehah. Dan kita harus peduli juga ketika kita itu ada pengajian, jamaah semua di sini, kita ini ada pengajian, di share. Memang ngajak ngaji itu memang gak kurang-kurang. Ya, saya kadang-kadang kalau ngomong ya nancep betul ke hati gitu kan. Memang ngajak ngaji itu susah. Jadi orang Katolik itu cuma berapa kali sekitar 200-an yang datang gitu kan. sampai pagi buin WA dari gedung C 12.000 orang, gedung C 500 orang, gedung M 500 orang kan. Ada juga dari QC tadi 200 orang gitu kan. Jadi alhamdulillah gitu ya. Itu menjadi penghibur loh. Alhamdulillah ya Allah gitu. Ini 1.500 snack ini mau dikemanain gitu. Jadi serius ini ketika ada pengajian di share ya. Dengan nge-share itu dapat pahala loh. Jadi saya bilang sama ini Mbak Ivanka ini, kamu semakin susah orang diajak, kamu semakin berjuang, pahala semakin besar. Jadi memang untuk mengajak kebaikan itu berat. Jadi kembali tadi kita berbincang ya untuk menjadi semangat ya. Insya Allah kita perbincangan orang soleh-soleh, insya Allah itu ada ilmunya. Jadi ketika kita kembali pada kita tuh pengen ada taklim itu 2017 atau 2018 kurang lebih hampir setahun di sini ya, atau sudah setahun atau belum ya, ada kesurupan yang rame-rame itu ya, bisa dibilang kayak kesurupan masal gitu ya. Gedung C pertama ya, gedung C
Cuman modal apa coba? Modal 10 ayat Al-Baqarah. Saya keliling 10 ayat Al-Baqarah. Sampai gedung C, terus ke gedung A lagi, kemana-mana lagi. Jadi Pak Toko itu tanya ke saya, Pak Khotib ini mau gimana? Selanjutnya adakan pengajian. Nyampe loh doanya. Kepenginnya punya taklim dengan cara tidak baik. Jadi makanya hidayah itu harus kita kejar. Hidayah harus kita cari. Ya, ketika hidayah itu kita cari, nyampenya tuh enak. Itu lagi pengajian, dia dapat jodoh, gitu kan? Lagi pengajian, dapat informasi pekerjaan, gitu kan? Nah, pengajian dapat snack ya, snacknya double lagi kan? Nah, lagi pengajian dapat utangan. Gitu. Ya, jadi hidayah itu ketika kita kejar, ya kita cari, ya nanti datangnya tuh enak. Tapi kalau hidayah itu nggak dicari, datangnya bang repot. Jadi asbabnya pengajian itu dari gara-gara kesurupan massal. Kalau nggak ada kesurupan massal, ya mungkin belum ada taklim. Jadi kita kembali lagi ya kayak, oh iya ya gara-gara orang kesurupan jadi ada taklim gitu kan? Itulah hidayah itu diberikan ketika kita nggak mencari, itu hidayah diberikan dengan cara sesuatu hal yang mungkin tidak baik. Gitu. Makanya kita itu diajari, kita itu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang baik-baik. Ketika yang kurang baik kita ya tetap alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala sesuatu yang baik atas segala ketetapannya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal itu, alhamdulillah segala ketetapannya, insya Allah itu menjadi yang terbaik. Menjadi baik. Nah, contohnya misalnya kita kayak kita tadi cerita di melihat masalah. Alhamdulillah la kulli hal ya Allah, segala ketetapan ya Allah, berilah yang terbaik. Terbaiknya jalan taklim sampai ini. Walaupun hari ini kita biasa 50.000, kita cuma 5.000 gitu orang-orangnya kan, jamaahnya ya. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Menjadikan perjuangan gitu. Ya. Kita digoda, terutama saya. Mungkin Pak Hadi juga yang mempersiapkan semuanya itu, pahalanya besar banget dulu. Pahala orang yang mempersiapkan itu besar banget. Jadi ini ngobrol aja ya. Takmir masjid itu, mempersiapkan untuk sholat itu pahalanya lebih besar daripada orang yang adan. Ya. Yang adan pahalanya lebih besar daripada yang imam. Nah, padahal yang imam perlu ilmu ya, tapi pahalanya lebih besar daripada yang adan. Yang mempersiapkan di sini Pak Hadi ini, itu pahalanya lebih besar daripada yang duduk di sini. Kembalinya ikhlas, ridho. Ini hari ini mau berangkat dari gimana gitu ya. Mau berangkat tuh ya harus berangkat gitu, tapi banyak banget orang yang hadir ya ini gimana gitu kan. Gitu. Jadi itu menjadi bagian daripada ujian terberat juga gitu. Kayak kemarin ya, kita sudah kita panggil, memang kita ada program 3 bulan sekali kita panggil ustadz dari luar. Pas kita panggil ustadz dari luar, sampai sini belum apa-apa, mungkin yang hadir di sini ya, belum apa-apa, sampai ustadznya pun di sana. Yang datang kemarin kalau kayaknya lebih dari 10.000 ya. Maunya hilang berapa itu 10.000 itu? Baris gini kan. Saya bawa snack banyak-banyak, mampir kemana-mana snack itu. Jadi kembali lagi ke kita itu, hidayah itu harus kita cari. Kita harus tetap menjadi orang-orang baik. Ya, kita menjadi orang-orang yang baik. Jadi hari ini tadinya judulnya itu gimana kita itu menjadi pendidik anak. Jadi kita sudah berbincang banyak yang lain ya. Tapi nggak apa-apa. Semua itu menjadi yang terbaik. Kita menjadi motivasi, ya, menjadi motivasi. Motivasi untuk kita itu selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, ya, meningkatkan kualitas ibadah kita. Sekarang semua sudah berlalu. Saya berani cerita.
Ya, semua sudah berlalu, saya berani cerita. Kalau belum berlalu, saya mungkin mau cerita juga agak sungkan. Ya, saya berdiri ya. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan. Kita ngobrol tapi insya Allah ngobrol-ngobrol orang-orang soleh, soleha insya Allah sangat bermanfaat sekali ya. Ini sebuah amalan. Jadi kurang lebih setahun gonjang ganjing sari warna ini ya. Gonjang ganjing sari warna itu sangat berat sekali. Ya, jangan menyebut merek. Menjaga kode etik jurnalistik, menjaga kode etik supaya nggak kena dalil, ya, nggak kena delik. Ya. Jadi gonjang ganjing setahun ini, ya, saya amalan Yasin, insya Allah tiap hari sekali itu udah biasa. Satu hari Yasin, bukan Yasin, bukan surat Yasin. Ya. Jadi baca Yasin itu bukan nunggu orang ada panggil orang meninggal itu dapat takhir, dapat apa snack, bukan, ya. Tapi baca Yasin memang dibiasakan karena doanya apa dalilnya baca Yasin itu filaili. Jadi tiap malam dibaca tiap malam nanti dimudahkan segala urusannya, ya. Dimudahkan segala urusannya, diampuni segala dosa pagi sampai pagi besok diampuni lagi. Pagi baca lagi diampuni dosa-dosa ke siang lagi. Jadi ini amalan ini penting buat Bapak Ibu ya nanti amalkan. Ya. Baca Yasin udah gitu gonjang ganjing itu, gonjang ganjing terlalu berat. Saya pada saat itu tuh kalau di pohon saya tuh lagi di ujung betul gitu kan. Kenangin sini, kenangin kanan, kenangin kiri, berat banget itu kan. Ya. Saya di ujung dan rekan-rekan juga lebih pada di ujung juga. Sementara saya pun lagi di ujung, orang pun bertanya nih gimana gitu kan. Nah, jadi gimana ya kepada Allah, ya pada vertikalnya kepada Allah. Saya Yasin 3 kali satu hari. Habis maghrib sholat maghrib tuh baca Yasin, baca surat Yasin 3 kali. Selama sekian bulan, bukan 1 2 hari 2 hari, bukan 1 hari 2 hari, tapi sekian bulan, ya, berjalan terus itu baca Yasin 3 kali. Tadinya sekali itu nggak ada masalah, cuma biasa aja lah gitu kan, memang suka aja gitu kan. Tapi bukan cuma kita tuh baca Yasin aja. Dalam Al-Quran itu ada 114 ayat itu bukan cuma suratnya, bukan cuma surat Yasin aja, ya. Dari surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jadi setelah baca Yasin, kita baca juga setoran-setoran. Dulu kurang lebih dari tahun-tahun 2019 mungkin sini ada sempat 2 tahun kita bikin hataman Quran sini kan. Saya bikin grup tapi saya sendiri juga gak enak. Setiap jam-jam kerja orang setoran hafalan mau nggak direspon gimana, ini jam kerja gitu kan. Jadi berjalannya waktu nanti ditiru amalan ini ya, jangan cuma didengerin aja. Paling nggak sekali lah ya, paling nggak sekali. 3 kali Yasin. Doanya apa? Selamatkan ya Allah Sariwan. Ya Allah, andai kata saya harus pergi dari sini, berilah pengganti yang lebih baik. Bukan masalah menjadi kepala katingnya, tapi untuk ngurus taklim. Ya, untuk ngurus pengajian ini. Karena dari pengajian ini, dari taklim ini menjadi asbabnya masih adanya sariwarna. Dari pengajian ini menjadi asbabnya sebuah keberkahan-keberkahan. Jadi yang sering betul saya sampaikan sama Allah, ya Allah, ya Gusti Allah, andai kata saya harus keluar dari sariwarna, berikan pengganti yang lebih baik. Jadi pada saat itu saya rileks, betul-betul rileks. Rileks sudah belajar pasrah dan kebetulan juga mobil cicilan sudah lunas. Ya, rumah pun alhamdulillah sudah ada, ya sudah. Ya ada, bolehlah. Jadi enggak, saya ini beliau istri saya cerita dengan istri saya, kan kata pulang kampung saya nggak muluk-muluk ya untuk mencari rezeki seperti apa. Yang saya sampai pulang kampung saya pun berpikir mau dakwah juga. Jadi saat itu
Nanti pulang kampung kita bikin ini, nanti musola ini biar kita renovasi, kita upgrade. Kita sudah dari channel-channel ke Timur Tengah sana untuk upgrade menjadikan masjid. Nanti kita bikin pengajian tiap minggu, kalau perlu kita yasinan sampai ke ke warga. Pikirannya itu aja, nggak mikir makan nanti gimana, enggak ya. Jadi kita sebagai orang soleh kita harus berpikirnya, kita harus meningkat, jangan berpikir makan. Kebanggaan kita ya itu ketika kita bisa istiqomah dalam ibadahnya ya. Istiqomah itu berat banget, berat nih ya. Walaupun kita harus ngasih 1.000 rupiah, walaupun ngasih setiap Jumat pada Jumat ini ya, itu memang berat ya. Makanya sedikit orang yang istiqomah. Yang paling enak istirahat. Yang istirahat itu banyak, makanya banyak orang malas karena istirahat itu enak, tapi masa depannya suram, madesu. Karena apa? Karena males. Jadi kita selalu sampai perjalanan waktu Yasin 3 kali itu mulailah mencair suasana ya. Suasana mencair, bersyukur saya itu ya. Bersyukur saya Yasin saya tambah lagi. Baca Yasin saya tambah lagi 2. Jadi saya Yasin sampai hari ini ya 5 kali saja. Coba Bu. Ibu jangan berpikir 5 kali. Seminggu sekali dulu. Ya, sudah seminggu sekali, nanti lama-lama itu 1 hari sekali gitu. Nanti sudah 1 hari sekali sampai 1 hari bisa 2 kali. Ya. Jadi ini menjadi perjalanan ini, makanya saya selalu santai saya itu. Saya religius, saya muslim, saya harus soleh. Di tiap tempat saya tanggakan diri kan orang soleh. Paling tidak tahu standarnya di mana. Oh ini standarnya di sini. Tahu. Jadi paling tidak orang mau misalnya, itu orang soleh mau diajak minum, ya nggak mungkin dong orang masa mau diajak minum katanya kan, mau diajak miras katanya gitu kan. Itu mau diajak dugem gitu, ya enggak juga. Duduk gemetar, duduk di kursi goyang itu. Jadi kita harus jelas standar kita itu ada di mana posisi kita. Posisi kita memang jelas. Saya lewat misalnya tiba-tiba ada orang minum berdiri, begitu saya lewat lalu duduk langsung. Itulah tahu standarnya. Jadi saya suka bercanda. Coba taruh baleho saya atau foto saya di situ gitu kan. Orang lagi minum tangan kiri, saya lewat, langsung inget dia tuh. Begitu coba, kita harus bisa menjadi pengingat itu. Ini apa ya Helen jangan? Ini orang cutting. Jadi ketika hal-hal seperti itu, hal-hal positif itu akan menjadi ikon gitu. Jadi kita harus berani mengakui bahwa saya orang soleh, saya orang baik. Jangan kita bangga, saya belum baik gitu kan. Jangan. Nanti orang akan diterjerumuskan, oh itu statusnya belum baik, berarti masih bisa di bawah kanan kiri gitu ya. Jadi kembali ke kita amalan ya, amalan Yasin, jangan lupa berdoa di waktu asar. Waktu asar itu menjadi doa yang mustajab selain sholat malam. Kenapa di situ doa itu waktu yang paling sibuk sekali, paling sibuk sekali, menjadikan itu menjadi doa yang mustajab. Rasulullah pernah melaksanakan sholat isya di waktu asar. Itu jarang terdengar itu. Melaksanakan sholat isya di waktu asar. Jam asar itu dijadikan sholat isya. Saking mustajabnya. Makanya sampai turun inna atau kausar demi waktu. Jadi setiap ada sumpah dari Allah itu demi waktu, demi masa.
Itu adalah hal yang penting sekali. Jadi kembali lagi ke Yasin, saat asar itu lihat kanan kiri sekiranya sisa, makanya konten waktu asar saya Yasin. Rokaat pertama Yasin, kira-kira ada yang masuk, saya putus, nanti saya mulai Yasin kedua. Kira-kira juga ini ya Yasinnya saya sambung habis sholat sebagai zikir. Tapi jangan bayangin Yasin mungkin setengah jam, itu jangan ya. Bayangin baca Yasin mungkin 15 menit, 20 menit, setengah jam, itu enggak. Saya baca Yasin karena udah hafal alhamdulillah ya paling 6 menit lah. Kadang 5 menit atau 5 menit itu kayak angin gitu kan. 6 menit lah. Jadi 6 menit saya bagi dua. Saya bagi dua sampai di 58 salam kolamir robir rahim. Ini di sini pentingnya dia. Jadi surat Yasin, kandungan dari surat Yasin itu saya tuh dapat amalan itu jasa itu pada tahun 2008 di Semarang, di Masjid Agung Semarang. Itu waktu baru-baru ada Masjid Agung itu Semarang, Masjid Agung itu saya di sana dapat ijazah itu. Ya beliaunya saya sudah lupa, tapi saya ikut pengajian di situ. Saya sempat di Semarang di situ 8 bulan. Karena dimanapun tempat saya selalu mendekatkan diri pada ke masjid lah, ke pesantren, kemana saya selalu mendekatkan ke sana. Jadi di situ dapat di ayat 58 salamun qaulam mir rabbir, itu salamnya Allah kepada para penghuni surga. Di situ kita doa. Ya. Berdoa di situ. Doa salamun qaulam mir rabbir 3 kali atau 7 kali, ganjil ya. Di situ kita berdoa apa hajat kita. Setelah hajat kita doa itu, lanjutkan lagi. Wamtazul yauma yal mujrimun alamatillaikum ya bani adalah. Terus sampai di 82, innama amruhu idza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Angkat tangan juga. Di situ puncak aminnya. Ya. Di situ puncak aminnya. Makanya amalan Yasin kalau satu hari 1 kali udah lama Pak. Karena di setiap ayat 58 saya mohon hajat di situ. Jadi setidaknya kita hidup itu ada perbandingan, ya. Perbandingannya maksudnya kita sudah kerja banyak, mungkin baru dapat rezeki banyak, ya kan? Nah, kita sudah zikirnya itu surat Yasin, terus minta rezeki aja sudah selesai gitu kan? Jadi paling tidak ya zikirnya sedikit, mintanya saat berkaprek gitu kan ya nggak ini kan nggak apa ya kayaknya piye ngono ya. Zikirnya cuman dikit Fatihah, Qul huwallahu ahad, sudah gitu mintanya sepanjang masa, sepanjang jalan gitu kan ya kayaknya gimana gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi kayaknya nggak imbang gitu loh. Kita kerja sedikit tapi permintaannya banyak gitu kan. Nah, jadi itu intermezzo itu menjadi bagian daripada filosofi aja lah ya. Jadi nanti dari sini kita berpikir, kita selalu zikir terus. Ya baca Quran zikir, sholat juga zikir. Tapi jangan dibilang zikir sholat. Sholat menjadi bagian daripada zikir. Tapi zikir bukan berarti sholat. Itu ya. Nah, sholat menjadi bagian daripada doa. Tapi doa bukan berarti harus sholat gitu kan. Jadi sholat itu berdiri sendiri, tapi sholat itu menjadi bagian daripada zikir, sholat itu menjadi bagian daripada doa. Makanya imam itu ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ tuh banyak orang-orang imam, orang-orang soleh itu di situ tuh ditajamkan banget itu tajwidnya itu. Di samping tajwidnya ditajamkan, kalau tajwidnya nggak dibaca itu menjadi menyembah iyaka itu menyembah matahari. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon, hanya kepadamu kami minta menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ hati ketekai hati, ya Allah, lunas ke utangku misalnya ngono ya, terpakai hati ya. Nggak boleh, karena dalam sholat itu nggak boleh kita itu bahasa Indonesia ngucapin bahasa kita ya, nggak boleh.
Ya. Dalam hati kita tuh ada munajat di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Munajat kita. Kita bermunajat memohon di situ. Menjadi tentunya yang pendek-pendek ya maksudnya ya, yang sangat ini ya. Memunajat di situ. Iyyaka na'budu wa ya Allah, dekatkanlah jodohnya gitu. Misalnya gitu ya. Jadi di situ sebelum doa, sebelum sholat selesai itu sudah dikabulkan nanti doanya. Jadi itu menjadi amalan-amalan itu kembali ke kita kepada Yasin ya. Jadi Yasin 5 kali sampai hari ini Yasin 5 kali. Saya jalankan Yasin 5 kali itu pertama itu sebelum tidur maghrib habis maghrib. Tapi waktu habis maghrib saya hitung terlalu berat untuk 3 kali. Kadang-kadang waktunya ini dan sebagainya. Saya jadi sebelum tidur 1 kali. Sebelum tidur saya Yasin, habis Yasin Al-Muluk, Tabarok ya. Ya Al-Muluk ya, suratnya Al-Muluk. Saya sering bilangnya tabarok karena awalnya tabarok alladzi biadi mulku wa ala kulli syai'in qadir gitu ya. Itu al-muluk itu untuk menjadi siksa kubur. Ya. Tolak bala di siksa kubur itu. Jadi dalilnya itu ketika ada zaman sahabat itu kalau di Timur Tengah sana makam kan nggak ada ini ya, cuman batu gitu aja, nggak kayak di sini pakai kijing-kijing. Cuman batu gitu aja. Dia lagi duduk di terus ada kayak rumah-rumahnya, jadi rumah-rumahnya disangkanya tempat duduk. Jadi sahabat tuh duduk di situ. Dengar dengar baca tabarok. Jadi tanya kepada Rasulullah. Disitulah tabarok itu menjadi. Tapi dalam arti kata di sini bukan cuma tabarok. Setiap ayat-ayat Al-Quran itu menjadi asbab daripada kita itu terhindar dari siksa kubur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat kita, ibadah lain kita itu bisa menyelamatkan kita itu siksa di alam kubur itu setelah babak belur. Ya. Setelah babak belur baru salatnya itu datang. Ya. Dalam riwayatnya ada orang yang pokoknya ganteng banget lah gitu ya. Gantengnya banget itu. Ada orang ganteng banget datang, udah bawa belur, udah pokoknya ada bonyok-bonyok lah, nggak bisa dibayangin lagi ya, mungkin kayak sudah kerindas kontainer, terus di belakangnya lagi ada truk lagi, ada tronton lagi gitu kan. Datang ini, orang ganteng ini, nyelamatkan dia. Kamu siapa? Saya sholatmu. Kenapa kamu datang telat? Lah kamu dulu di dunia juga sholatnya telat. Serius. Jadi sholatnya ini menjawab juga, dulu datangmu juga telat. Makanya sholat jangan telat-telat. Apa iya? Oh. Saya nggak menuduh. Tapi gini ya, sholat telat atau apa itu dia ada asbab nggak masalah. Jadi dalilnya masa-masa zaman perang. Masa zaman perang itu sholatnya gantian. Satu pegang senapan, satu. Makanya kalau ada orang sholat yang misalnya modelnya sedekatnya gini ya, ini keris sebetulnya di sini. Ini sholatnya zaman perang. Ini keris di sini. Senjata. Kan sholatnya begini ya. Itu ada sebabnya dulunya. Ini pegang senjata. Jadi ketika ada musuh datang ya sholat berhenti dulu, tusuk dulu mata, bunuh dulu. Gitu. Jadi di situ juga ada dalil misalnya kita lagi sholat tiba-tiba ada kalajengking lewat, ya matian dulu. Habis itu kita lanjutkan sholat lagi. Saya juga sering melakukan itu juga. Ya kadang-kadang kita alhamdulillah Allah kasih pengetahuan, mungkin menunjukkan suatu ketika sholat ada lipan ya di Masjid Sam di Kuniran, saya maju sama matikan dulu, mundur, jalan lagi, sholat lagi. Saya berharap orang itu tanya kenapa itu kok masih gitu. Ada bahaya. Jadi ketika kita lagi sholat ada bahaya, mundur dulu.
lagi sholat, mungkin sholat di tepi hutan, di daerah-daerah hutan ada sumur di situ, kita lagi sholat, tiba-tiba orang buta mau masuk ke sumur, tolong dulu, itu, tolong dulu, yang gak usah ngomong, tolong dulu. Nah, udah lewat, sholat lagi lanjut. Ya. Jangan lagi udah mau masuk ke sumur terus diliatin aja gitu aja, itu nggak boleh. Ya. Jadi begitu itu mudahnya itu permudah gitu ya. Untuk mati itu jangan tinggalkan. Ya. Jadi jangan sampai berpikir begitu adzan langsung pergi semua kosong lain nggak boleh. Bukan nggak boleh, bukan kata saya. Dasarnya dalilnya itu ketika kita zaman peperangan, ya, sholat itu gantian. Di situ juga lagi perang. Perang hari ini tuh lebih berat. Perang target. Perang ekonomi itu lebih berat. Jadi gantian, ya gantian. Jangan langsung saya sering banget sholat ya. Saya mau asar, dia baru zuhur. Sering. Saya mau asar, dia baru zuhur. Sekarang asar itu kan setengah tiga. Setengah tiga kurang dua malahan kayaknya. Setengah tiga kurang kayaknya. Jadi setidaknya kalau kita menjadi orang-orang soleh, kita akan ingat waktu jam asarnya. Bukan ingat tayangan drakor jam berapa. Bukan itu. Tapi orang-orang yang soleh kita akan ingat, jam sholat itu jam sekian. Satu kali lagi ya, jangan sampai kita berpikir sholat itu begitu ada langsung bubarin ya. Bukan ya. Ya. Jangan pikir seperti itu. Itu kita bergantian. Ya. Yang kebetulan sini sebagai supervisor, ingetin. Ya. Ingetin. Nah, ingetin untuk sholat, gantian sholat gitu. Ingetin. Karena dari sholatnya itu yang menjadikan lancarnya pekerjaan itu loh, jangan salah loh ya. Jadi suatu ketika itu ada kakak beradik ya, di masa Rasulullah ada kakak beradik, yang kakaknya atau yang adiknya itu ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kerja banyak, saya rezeki banyak, tapi saya untuk menghidupi adik saya gitu. Kata Rasulullah, jangan berpikir rezeki itu karena kerjamu. Jangan-jangan bisa jadi rezekimu karena menyekolahkan adiknya. Ya sekolahnya zaman dulu mungkin di pesantren atau apalah gitu. Jadi kita jangan berpikir itu semua itu dari kerja itu begini dari kerja, jangan berpikir seperti itu. Ya. Semua itu ketika kita kembalikan kepada Allah, dan kata Rasulullah, orang yang sibuk dengan pekerjaannya dia akan disibukkan terus dengan pekerjaannya. Dia tidak akan diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang bisa menjalankan sholat dengan baik. Ketika orang itu sibuk dengan pekerjaannya, dia kan selalu dalam pikirannya mungkin target-target, mungkin ini. Tapi ketika kita dibarengi dengan ibadah, insya Allah itu jalan lancar. Ya. Akan diberi yang terbaik. Jadi tadi kembali kepada Yasin, tolong diamalkan Yasin. Di ayat 58, salamun qolam mir rabbir rahim itu dibaca 3 kali atau 7 kali. Setelah itu mohon. Ya, diamalkan ini. Nanti diamalkan. Sebelum tidur diamalkan, habis itu baca tabarok. Nanti kalau pagi-pagi mau amalkan lagi, habis Yasin baru Al-Waqiah. Al-Waqiah itu untuk rezeki memang dalilnya doif, tapi nggak apa-apa untuk menyemangkat ilmu nggak apa-apa. Karena pada hakikatnya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, fadkurni adkurkum, ketika engkau dekat, faskurli fala takfur, jadi aku dekat. Dan jangan sampai ingkar kepada Allah. Jadi ketika kita dekat sama Allah, nanti Allah akan dekat dengan kita. Jadi dari situ sudah. Jadi pagi baca Al-Waqiah gitu ya. Ya istri saya kemarin ngasih tahu kalau sempat Ar-Rahman katanya nggak sempat sih. Ya. Jadi jangan sampai kita itu terprovokasi dengan pikirnya kalau nggak kerja mau nggak makan, kalau nggak ini, kalau nggak ini, jangan. Ya. Perjalanan saya sudah cukup panjang ya. Kembali lagi ke masa krisis gonjang ganjing ya. Mau berangkat kerja, tolong bantu doa ya.
Kadang jam-jam tertentu saya telepon, saya udah sholat duha belum? Tolong doa, bantu doa. Gitu. Serius, serius. Jadi saya nggak pernah lepas dari doa. Makanya kata Allah, orang yang nggak pernah berdoa itu dibilang orang sombong. Doa itu menjadi ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa ya itu aja. Habis sholat ya doa ya. Ya kebetulan saya juga ngimami masjid juga ya. Karena imamnya kebetulan lagi halangan udah setahun ini, udah hampir setahun dari Lebaran. Ya isya subuh kalau mari tak ada ya ngimami sana aja. Doa ya itu aja. Jadi lakukanlah sebuah kebiasaan-kebiasaan itu dengan baik, dengan istiqomah. Karena yang istiqomah itu memang berat. Ya. Kayak tadi yang bilang memang paling enak istirahat, leye-leye, santai sambil ngicipin HP paling enak. Nah, jadi uh, Yasin dibaca di ayat 58, dibaca 3 kali atau 7 kali. Habis itu doa, angkat tangan doa. Jangan amin dulu. Aminnya di 82. Innama amru ida aroda sayan ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka Allah hanya mengucapkan kun fayakun, jadilah. Disitulah puncaknya kita amin, 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 amin. Jadi ketika kita sudah menjadi orang soleh dan soleha, kita tuh lebih menyandarkan diri kepada Allah itu lebih tinggi. Di surat Yasin ayat 9, wa ja'alna min bayni yadihim saddan wa min khalfihim saddan fasanahum fahum la yubsirun. Itu artinya itu, maknanya itu ya, riwayatnya turun ayat itu, ayat 9 itu, ya, ini yang paling juga nih. Ayat 9 turun itu ketika Rasulullah dikepung sama kafir Quraisy zaman itu, pada masanya. Dikepung kafir Quraisy, mau dibunuh. Sudah singkat ceritanya, yang mau membunuh Rasulullah juga takut. Takutnya karena zaman itu kan zamannya orangnya kayak geng-gengan, kayak punya apa? Suku. Jadi Rasulullah juga punya suku juga, punya paman juga, yang punya pengaruh juga. Jadi semua suku dikumpulkan untuk membunuh Rasulullah. Terus penting sekali ketika Rasulullah lagi di pembaringannya, untuk menggantikan Rasulullah itu adalah ponakannya untuk tidur di pembaringannya, menggantikan nanti kalau mau ada pedang membunuhnya, ya. Jadi begitulah Rasulullah, sesuatu hal yang bahaya itu dikasihkan kepada keluarganya. Bukan hari ini, yang enak dikasih anaknya, yang susah dikasih orang lain. Nah, terbalik. Nah, jadi singkat cerita dari itu, turunlah ayat waja'alna min bayni yadihim saddan wa min khalfihim saddan fasanahum fahum la yubsirun. Rasulullah keluar dengan membawa, ngambil pasir, kan sana gurun ya wilayahnya ya, pasir ditebarkan, nggak dilihat, nggak kelihatan Rasulullah itu malah tinggalin. Kok lama banget gak keluar-keluar, akhirnya pemuda-pemuda ini masuk ke dalam, masih ada di pembaringan dibuka, rupanya yang tidur bukan Rasulullah, sudah digantikan, yang nggak dibunuh dia, Rasulullah sudah pergi. Jadi wajah min bayni yadihim saddan wa min khalfihim saddan fasanahum fahum la yubsirun. Mungkin Pak Hadi mungkin juga sering praktekkan Patri, kadang ada yang macam ini, kalau masih ada mubayar agak-agak ini itu, baca doa itu keliling dulu gitu. Serius ini, nggak pernah saya lepas daripada kita itu untuk segala sesuatu kepada Allah. Ketika kita sudah berpikir nggak lepas dari atas, mungkin kita mau berbuat jelek pun kita agak nggak enak. Karena ketika mau jelek, ingat sana, yang ini nggak jadi gitu. Ada yang rem gitu kan. Gitu. Ketika dalam perjalanan misalnya ya, kalau saya sebulan sekali ya mudik ke Purbalingga sana, pas agak sini ya udah wajah lebih mainin sadda wa min khalifin sadda.
Jadi itu di ayat 9. Jadi di ayat 9 itu Rasulullah itu memakai baca ayat itu nggak kelihatan. Tapi jangan juga kita terus baca ayat itu kita nggak kelihatan orang, ya jangan seperti itu juga ya. Ah, ada juga ayat turun kepada Nabi Ibrahim, "Qulna ya naru kuni badan wasalam ala Ibrahim." Jadi Allah itu turun ayat, Allah itu memerintahkan "Qulna ya naru, dinginlah engkau api, biar selamat Nabi Ibrahim." Nah, kalau itu diamalin sama kalian terus kalian masuk ke api, ya gosong. Jadi bukan bukan seperti itu juga ya. Tapi kita semua itu bisa terjadi atas izin Allah dengan kedekatan kita tuh betul-betul mempunyai keyakinan betul sama Allah SWT. Jadi kembali kita setelah Yasin 5 kali sampai hari ini ya, sampai hari ini berarti pagi tadi udah 3 kali, nanti asar sekali, berarti udah 4 kali. Ya. Nanti sudah asar, nanti habis maghrib atau habis isya sekali. Bukan cuma itu loh. Pentingnya itu di ujung itu ya, Yasin 41 kali. Gak kebayang ya Yasin 41 kali. Berkali-kali, bukan cuma 2 kali, 3 kali, 5 kali, bukan, berkali-kali. Sampai saya perjalanan, alhamdulillah ini menjadi cita-cita orang soleh-soleh, insya Allah itu menjadi ilmu dan amalkan. Ya, perjalanan saya waktu itu malam suro ya, malam suro apa ya? Malam suro kemarin pulang ke Purbalingga itu, saya kan perjalanan 41 dari Solo sih sampai Gombong, sampai ke Bumen, baca Yasin. Jadi ya istri ya dicuekin aja, orang saya baca Yasin terus, paling kadang-kadang minum. Yasin dari Solo ini sampai Gombong ke Bumen untuk 41 kali malam suro, 7 kali. Jadi begitu perjalanan ritual, perjalanan mendekatkan diri kepada Allah ya, itu begitu begitu ekstrim gitu ya. Ya karena itu ya mungkin sesuai dengan ininya ya, tapi kalian juga jangan berpikir kamu Yasin 1 hari mau 5 kali, 3 kali, jangan berpikir itu dulu. 1 minggu sekali, sudah gitu mungkin 1 hari sekali, mungkin 2 kali ya, alhamdulillah. Nah, ketika orang itu akan mencoba mendekatkan diri kepada Allah, nanti Allah akan dekat dengan kita. Ya. Karena ketika kita dekat dengan Allah, nanti Allah dekat dengan kita. Jadi ketika kita itu semuanya kita syukuri, nanti insya Allah kita itu akan menjadi semua akan bermanfaat buat kita. Saya kasih cerita tahun sekitar agak kurang lebih 7 tahun lalu, ya. 7 tahun lalu ada ini kita cerita kisah nyata. Ada orang ketinggalan Lion Air di sekitar 7 tahun lalu di Bandara Soekarno Hatta. Ya. Ketinggalan pesawat. Sudah gitu ketinggalan nangis-nangis, ketinggalan pesawat, ada rencana ini itu dan sebagainya. Ya. Sudah begitu nangis-nangis 10 menit dengar berita kapal itu jatuh di Kerawang. Wilayahnya Kerawang. Mungkin barangkali pernah dengar ada Lion Air jatuh di Kerawang. Apakah masih nangis? Enggak nangis kan? Kenapa saya nggak ikut sana biar mati gitu? Sekarang kalau jatuh di pesawat kira-kira gimana kira-kira? Logikanya susah lah untuk bicara kita hidup ya. Kalau hidup kan kayaknya repot lah. Nanti hidup tangan nggak ada, kaki nggak ada, kepala nggak ada, kan repot. Ya. Jadi makanya alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ya cerita itu nanti di gadget kejadian orang tertinggal naik pesawat 7 tahun lalu naik pesawat nanti coba cerita itu. Orangnya nangis-nangis begitu hanya sampai 10 menit sudah dengar berita pesawat itu jatuh. Nah, pertanyaannya itu apakah masih nangis, apakah masih menyesal ketinggalan pesawat, apakah masih menyesal saat ada meeting misalnya di tempat tujuan ada meeting, apakah masih menyesal saat ada uang 1 triliun di sana mau diambil, masih menyesalkah kira-kira? Tidak.
Jadi alhamdulillah itu segala puji bagi Allah ya, itu menjadi sesuatu hal yang baik, alhamdulillah. Dan alhamdulillah ala kulli hal itu menjadi sesuatu hal yang kira-kiranya kurang berkenan. Tapi kita juga harus menjaga dengan di mana tempat ada orang meninggal alhamdulillah atau jauh juga bikin orang nanti. Alhamdulillah cukup di hati. Ya. Atau barangkali keluarga sendiri. Alhamdulillah, lakuli hal. Orang nggak paham. Kenapa nggak paham? Belum ngaji. Sudah ngaji paham? Alhamdulillah, lakuli hal. Suaminya meninggal, alhamdulillah, lakuli hal. Dapat cari ganti. Dapat yang lebih baik. Nah, ya intermezzo aja. Nah, jadi semua kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita tinggalkan untuk selalu dekat kepada Allah. Dan jangan sampai kita tinggalkan sholat. Ketika kita bicara cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Menjalankan perintah itu berat, ya. Tapi lebih berat itu menjauhi larangannya. Jalanan perintah itu hanya semampunya, tapi menjauhi larangannya itu harus. Makanya menjauhi larangannya itu menjadi berat sekali. Ada duit, itu gimana, mau diambil enggak, sehingga kanan kiri nggak ada orang gitu kan. Ingat jauhi larangannya, jangan diambil. Ketika sholat, jalankan perintahnya sholat. Nggak bisa berdiri, duduk. Ya, semampunya. Coba gimana nggak baiknya si Allah sih. Giliran konyu sujud karo Gusti Allah, ya semampulah. Isone ngadeg yang ngadeg, bisa sambil duduk, bisa sambil baring, ya. Sholat jangan tinggalkan sampai detik mau diambil, malaikat maut sudah mau mencabut, kita habis sholat asar misalnya. Makanya doa itu habis subuh tadi saya doa, ya Allah, niat hamba ya Allah menunggu waktu sholat zuhur. Andai kata saya lagi berdiri segini mati, saya artinya lagi dalam kondisi menunggu sholat, menunggu kebaikan. Coba saya kasih analogi, kamu misalnya orang mau jalan, mau pergi ke diskotik, mau dugem saat tiba-tiba mati, kira-kira matinya gimana? Mati katak ya. Ya. Matinya suul khotimah. Jadi itu menjadi rumus juga, kita tuh selalu menunggu kebaikan. Habis sholat Isya, ya Allah, hamba mohon menunggu waktu sholat tahajud. Ya tahajudnya nggak nyampe, kadang-kadang kesiangan atau apa ya. Alhamdulillah karena sudah niati, dapat pahala. Ya. Jadi jangan sampai tinggalkan itu ya. Jadi berusaha semaksimal mungkin berjuang bahwa kita itu adalah menunggu kebaikan. Setelah kita itu, ya Allah, niat hamba ya Allah menunggu waktu sholat zuhur. Dalam waktu sholat zuhur kita berjuang, bekerja. Ya Allah berilah rezeki, ya Allah berilah berkah dan rahmat, ya Allah, seperti Engkau memberikan berkah dan rahmat pada orang-orang soleh terdahulu. Ya Allah berilah kemudahan dan kesudahan pada setiap aktivitas yang bernilai ibadah dan bisa diterima oleh semua orang. Ya. Jadi dalam doa itu kita juga pertama tujuannya itu diterima ibadah dalam bekerja. Ya Allah berilah kemudahan dan kesudahan. Berilah kemudahan dan kesudahan pada setiap aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah, ya, yang bernilai ibadah dan bisa diterima oleh semua orang. Kenapa bernilai ibadah itu didulukan? Karena itu poin penting. Kalau hanya bisa diterima oleh orang, gibah itu paling rame itu. Coba kalau misalnya kalian bikin grup gibah itu, mungkin nggak usah ngerayu itu, nggak cepet itu rame itu. Tapi bilangin, kita pengajian susah banget loh. Gimana berjuang coba untuk pengajian? Tolong yang supervisor itu betul-betul itu menjadi tanggung jawab seorang atasan itu gitu. Dulu saya sama ketua ini kan, dulu waktu awal-awal saya itu sebetulnya sering ajakan meeting
3 bulan sekali, 4 bulan sekali saya suka kumpul dengan kabak, kasih nasi padang untuk apa, bicara masalah taklim. Sebetulnya hanya bukan apa, tapi hanya untuk meetingnya, untuk membicarakan ini taklim kemarin segini. Akhirnya alhamdulillahnya mengupdate pada kabak. Walaupun kabak itu nggak berangkat, tapi kabak kan bersuara, besok taklim gitu kan. Dulu rame sampai 150, hampir 200-an ya. 200.000. Hampir 150-an, kurang lebih 100 plus lah ya, kurang lebih dulu ya. Nah, sekarang jalankan sampai apa ini Pak Pademan jalankan. Jadi tadi gak usah digosip mengenai Yasin 5 kali, tapi amalkan. Ambil daripada intisarinya bahwa kita itu gak bisa kita lengah untuk kita itu lupa dengan Allah, nggak bisa. Ya, kita harus selalu mengingat Allah. Ya, sholat, dan sholat. Apapun kondisinya, berapa memang kamu gajinya di sini, ada sering itu muncul memang gajimu piro, emang iso nggo tuku surga, kok iso wani-wani ninggali sholat, ngono kan? Ono bocah cilik ya ngomong ya. Yang pernah ketemu ya, itu di share itu tuh. Emang gajimu piro, iso nggo tuku surga, kok wani-wani ninggal sholat. Emang kamu dibayar berapa? Kok bisa berani ninggalin sholat? Nah, istri saya sakit parah banget ya. Sholat di belakang saya, baring. Itu istri saya masih hidup. Ya, sholat di belakang saya baring. Nangis saya tuh. Baring di belakang masih hidup ya. Kalau baring di depan gimana? Demi untuk jangan sampai tinggalkan sholat. Serius itu. Baring di belakang. Di rumah. Di rumah sakit juga pernah jadi di Kusari juga. Dia di depan itu saya imam. Imam orang baring itu baringnya masih di belakang. Kalau sempat baringnya di depan gimana ya? Berarti kan nama itu mayiti. Jadi begitu pentingnya sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Orang lagi sakarat jangan sampai ditanya, ya, Mbak, gelang ini inti, kayak ngisor bantal, pas mau ngisor bantal, diambil nafas saya. Berarti ucapan terakhir ngisor bantal. Bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takkan cukup satu kali. Ketika dia sudah mengucapkan itu dari bibirnya sudah la ilaha illallah, sudah berhenti. Tapi sekiranya dia sudah batal, jangan terus jangan, nggak boleh. Batal misalnya dia ngigo lagi. Taklinkan lagi. Makanya orang mau sakaratul maut itu ditungguin. Sudah mengucapkan, tungguin aja. Nggak usah diajak bicara, nggak usah ditaklilin, nggak usah. Tapi ketika kira-kiranya batal, mungkin dia ngigo lagi, taklilkan lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita itu menjadi orang-orang yang husnul khotimah ya. Karena perjuangan kita hari ini adalah perjuangan untuk menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Jadi andai kata sehari ini lagi berdiri tiba-tiba pulang mungkin meninggal dunia, mungkin itu insya Allah itu husnul khotimah. Apalagi kita habis pengajian, dan saya juga selalu berdoa menunggu waktu sholat zuhur. Jadi kata malaikatnya itu, timur saya para lagi nunggu sholat zuhur kok dicabut nyawanya. Alhamdulillah husnul khotimah. Amin amin. Allahumma amin. Amin kan aja. Kita orang pergi ke Makkah, orang saat cuma minta doanya itu husnul khotimah. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu akan beribadah kepada Allah, selalu mengingat Allah. Mari kita berdoa. Berdoa kita untuk keselamatan kita, keselamatan perusahaan kita, kelancaran kita, rezeki kita, dan penting sekali kita tuh menjadi orang-orang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita doa, hampir lupa, kita kirim al-fatihah dulu kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita ya. Jadi nanti kita kasih jeda sedikit yang kebetulan mungkin saudaranya atau suaminya atau tetangganya atau kakek neneknya sebut di situ ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من وإلى حضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم سأقول لهم الفاتحة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة والكتب والرسل والشهداء والأولياء جميلين والمصنفين مخلصين من مسار الأرض إلى مرابك في البحر والبحر سأقول لهم الفاتحة khususan ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jalani Quddusallahu sirrahu aziz zaulillahi al-Fatihah. Khususan ila hadratin para almarhum, para orang tua kita, sebut namanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadirin para arwah kaum muslimin dan muslimat yang di sekitarnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ayo ya Allah biha husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas shalihin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma zirna minan nar. Allahumma zirna minan nar. Allahumma zirna minan nar. Allahumma aizal islam wal muslimin. Allahumma ihwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ila ya rabbi malana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Rabbana arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian